Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Syekh Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu yang sedang berkembang di proses seleksi CPNS Kemdikbud tahun 2023. Jadi isu yang dirilis oleh Tempo sekitar 1 hari yang lalu. Sebenarnya bagaimana pandangan saya? Seperti ini. Jadi sebagai salah satu peserta juga ya yang turut serta dalam proses CPNS untuk Kementerian Kemdikbud tahun 2023, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi evaluasi bersama terkait hal ini. Tentu yang saya lihat bahwa isu yang berkembang, terutama baik di grup Telegram CPNS maupun di grup WA, itu terkait dengan isu utamanya adalah isu subjektivitas. Jadi di sini terlihat bahwa peserta merasa bahwa dirinya sudah unggul nih, sudah berpengalaman. Salah satu case-nya adalah peserta sudah merupakan dosen perguruan tinggi swasta, sudah memiliki sertifikasi dosen, sudah mengikuti pelatihan pekerti dan applied approach, namun nilai micro teaching-nya hanya 11 atau tidak mencapai PG, dan ada nilainya mencapai PG tapi sangat minimum. Begitu juga di kasus di SKB non CAT pada wawancara, ada yang sudah sangat berpengalaman menjadi dosen namun diindikasi atau diduga tidak atau kurang disukai oleh manajemen maupun petinggi kampus atau pewawancara sehingga nilainya dijatuhkan dan berbagai isu lain. Jadi dari sudut pandang saya sebenarnya tidak semua reviewer maupun pewawancara bersifat subjektif. Dalam artian di sini pasti yang jelas yang saya ketahui bahwa Kemendikbud telah memberikan rubrik penilaian yang sebenarnya sudah sesuai, dalam artian dibuat dengan sedemikian rupa oleh berbagai ahli khususnya di kementerian. Tentu hal ini juga salah satunya adalah untuk meminimalisir adanya subjektivitas tersebut. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk penilaiannya sifatnya non CAT ini memang di seleksi-seleksi baik itu pekerja profesional ataupun juga bekerja untuk dosen swasta sendiri, memang yang saya amati pasti ada proses seperti wawancara maupun micro teaching. Karena sebenarnya gini, profesi dosen ini kan profesi pendidik, tentu berbeda dengan profesional teknis yang tentu kemampuan dalam akademik, prosedur, dan juga teknis itu sangat menjadi acuan utama. Namun di profesi dosen ini kita terdapat tugas tridharma itu sendiri, dan tugas-tugas seperti ini memang tugas-tugas yang sifatnya transformatif. Itu apabila ada subjektivitas, saya merasa bahwa sebenarnya gini, kampus memiliki kriteria tertentu yang dimana kalau pengalaman saya di swasta ya, karena saya kan memang pengalaman pekerjaan di swasta, tentu saya melihat bahwa user dalam artian di sini pasti memiliki preferensi-preferensi khusus agar timnya menjadi balancing atau solid seperti itu. Ada kelebihan-kelebihan yang sudah diisi oleh orang-orang sebelumnya, dan juga ada kekurangan-kekurangan yang memang membutuhkan support dan juga kontribusi dari SDM-SDM baru yang rencana akan direkrut. Tentu seperti itu. Memang yang saya lihat untuk yang mungkin dianggap kurang transparan di sini adalah bagaimana penilaian itu diciptakan ya, karena memang itu tadi kami sebagai peserta ada fakta integritas sehingga waktu saat melaksanakan wawancara ataupun micro teaching kami dilarang untuk merekam dan lain sebagainya. Oke, itu sebenarnya bukan satu masalah untuk saya pribadi ya, tapi dalam artian di sini ketika terjadi hal yang demikian, tentu Kemdikbud maupun kampus penyelenggara sudah memiliki rekaman tersebut, tinggal meninjau kembali sebenarnya. Seperti itu sih kalau untuk dapat saya. Tentu yang saya sendiri sebagai peserta yang wawancara nilainya di atas passing grade, baik wawancara maupun micro teaching, saya merasa bahwa di kampus tempat saya melamar, kampus telah bertindak objektif dan bertindak sesuai dengan SOP yang ada, baik itu pewawancara maupun reviewer pada saat micro teaching seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang melakukan sanggah atas dasar subjektivitas, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini sebagai saran ya tentunya ya.
Pertama sih, apabila nilai SKB CAT maupun SKB non CAT tidak sesuai dengan live score yang ada, yang telah diterbitkan oleh Kemdikbud, silahkan untuk disanggah seperti itu. Tidak ada masalah karena itu memang kesalahan teknis yang murni berasal dari panitia, bukan dari peserta. Dan apabila ada nilai yang merasa dalam tanda kutip ya dijatuhkan dan lain sebagainya, tentu baik pihak kampus maupun pihak peserta, saran saya adalah sama-sama mengevaluasi diri karena dari kampus pun mungkin tidak akan lepas kesalahannya. Memang peserta diberikan kesempatan pada saat sanggah untuk melakukan sanggah dengan melampirkan bukti, bahkan ada yang hingga melampirkan bukti-bukti tersebut disuratkan langsung ke Itjen Kemdikbud, Inspektorat Jenderal, kemudian ada yang juga dilampirkan saat audiensi, karena saya lihat di grup Telegram yang tidak PG wawancara ataupun tidak PG micro teaching melakukan hal tersebut sah-sah saja menurut saya, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi pandangan saya sebenarnya seperti ini, ketika kita tahu bahwa kita tidak lolos, tentu hal tersebut sanggah bisa dilakukan. Tapi hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah menurut saya yang bisa dilakukan ikut tes CPNS tahun 2024 ini tidak salah juga. Terus kemudian mencari pengalaman sih menurut saya yang sama-sama bisa dilakukan seperti itu sambil mengevaluasi diri apa saja menjadi kekurangan, apa saja masih menjadi celah dan apa saja yang perlu diperbaiki seperti itu. Memang mungkin jawaban saya terkesan normatif ataupun ya, jawaban-jawaban yang cari aman lah, tapi begini sebenarnya yang saya lihat dari pandangan saya bahwa tes CPNS ini menurut saya tes seleksi kerja yang transparansinya cukup tinggi dibandingkan seleksi kerja di swasta. Jadi saya melihat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan yang secara berkelanjutan dari tahun 2021 tentunya dengan adanya PG Bahasa Inggris sehingga peserta banyak yang tidak passing grade hanya karena nilai bahasa Inggrisnya tidak memenuhi passing grade, tidak lolos. Kemudian di tahun 2023 ini sudah diperbaiki dengan adanya live score saat wawancara maupun micro teaching yang tahun 2021 itu belum ada. Ini menjadi evaluasi bersama. Tentu dengan adanya berita dari Tempo ini terkait indikasi manipulasi kecurangan nilai, tentu saya sangat mendukung langkah-langkah baik dari peserta yang dalam tanda kutip nilainya merasa dicurangi maupun dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk sama-sama bertindak sebenarnya di sini. Jadi bertindak dalam artian di sini tentu adalah mengevaluasi celah-celah yang nantinya terjadi pada tahun ini sehingga nantinya dapat diperbaiki di tahun selanjutnya di 2024 khususnya. Tentu untuk peserta yang memang sudah melakukan upaya terbaik, ya tentu saya sangat mengapresiasi upaya tersebut. Bagaimanapun juga sebagai peserta, saya pun ketika dihadapkan dengan posisi tersebut, maka saya juga akan melakukan upaya-upaya yang terbaik pastinya. Tentu apabila upaya tersebut memang berakhir dengan belum rezekinya, dalam artian statusnya tidak lulus ataupun TMS 1 dan lain sebagainya, tentu yang saya lakukan tetap evaluasi diri dan juga ikut tes di tahap selanjutnya seperti itu. Maka sebenarnya saya mengharapkan sebenarnya untuk tes CPNS selanjutnya ya akan ada perbaikan-perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil tes CPNS dosen Kemdikbud tahun 2023. Saya juga berterima kasih pada Tempo yang sudah mengangkat berita ini sehingga teman-teman seperjuangan saya dapat terbantu suaranya sehingga CPNS ini menjadi salah satu isu yang cukup penting di kalangan masyarakat. Maka tentu hal ini menjadi satu perbaikan bagi kita semua seperti itu. Mungkin itu aja sih pendapat saya terkait dengan indikasi manipulasi nilai pada tes CPNS dosen Kemdikbud. Dan mungkin itu sih, jadi ketika ada teman-teman di grup Telegram ataupun grup WhatsApp terkait CPNS, baik proses SKD, SKB, maupun saat grup pengisian DRH juga, saya tidak menganggap ataupun menjudge bahwa teman-teman ini menjadi memperlambat waktu pengumuman, enggak. Karena menurut saya ya tuntaskanlah hak dari teman-teman yang memang dalam tanda kutip merasa dicurangi atau nilainya tidak sesuai.
ataupun ada kesalahan-kesalahan teknis yang memang bukan dari peserta, sehingga nantinya pengumuman pascasangga seleksi CPNS dosen Kemdikbud ini sudah benar-benar clear. Itu sih yang paling penting dari saya. Sudah benar-benar clear, semuanya sesuai. Jadi yang disanggah hanya nilai saja yang tidak sesuai. Malah yang terjadi menurut saya ketika saya membaca beberapa dokumen, ya ada beberapa hal yang bisa disanggah, memang mungkin kelalaian atau kurang ketelitian dari panitia saat seleksi administrasi sehingga kualifikasi pendidikan tidak linear dengan kebutuhan pelamaran CPNS, itu juga bisa diseleksi, bisa dipertimbangkan kembali yang tidak sesuai, kemudian atau mungkin hal-hal lain ya berkait dengan administrasi itu juga. Selain teknis CPNS terkait seleksi SKB ini juga sebenarnya gini sih, memang di satu sisi memang sebagai yang lolos dan tidak ada masalah dengan nilai karena sesuai dengan lab score ataupun memang kampusnya sudah menurut saya objektif ya. Tapi di sini kami memang, saya khususnya saya sebagai salah satu peserta, tidak bisa semena-mena bahwa menganggap teman-teman yang sedang berjuang ini ada teman-teman yang merepotkan kayak gitu. Maka tentu saya saya melihatnya ini sebagai langkah ikhtiar dari teman-teman. Maka tentu yang menurut saya penting adalah evaluasi bersama. Itu saja sih. Semoga dengan diangkatnya berita ini oleh Tempo maupun media-media lain, harapannya ini bukan dinilai sebagai sebuah blunder, baik itu dari Panselnas, Kemdikbud, maupun dari peserta sendiri. Jadi saya berpikir bahwa nantinya ini akan menjadi muhasabah bagi semua stakeholder ya, baik tidak hanya pemerintah saja, namun juga peserta sendiri. Bagaimana kita nantinya bisa melamar sesuai dengan formasi, terutama terkait dengan kode jurusan. Itu yang memang saya sendiri pun note dari awal. Kode jurusan saya harus sesuai dengan memang kebutuhan formasi yang disediakan oleh pemerintah, ataupun syarat-syarat lain yang memang harus dipenuhi. Itu sih. Jadi harapannya sukses selalu untuk semua, baik untuk Kemdikbud, Panselnas CPNS maupun peserta-peserta CPNS dosen Kemdikbud di tahun 2023 maupun di tahun 2024 yang akan mengikuti tes nantinya kurang lebih bulan Mei ya, kalau sesuai dengan informasi yang beredar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.